Halo semuanya. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama nih belajar mengenai penggunaan color di Figma. Dan bagaimana sih cara pembuatan colornya? Kita akan coba untuk belajar bareng-bareng cara pembuatan secara manual dan yang pastinya bisa kita simpan di local style yang kita miliki di Figma. Yang dimana hal tersebut dapat membuat desain kita menjadi lebih satset. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nurroman Asidiki, seorang freelancer UI UX designer. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai penggunaan color dan pembuatan color di Figma. Seperti contoh, pembuatan color primary, secondary, tertiary, lalu netral, dan seperti mungkin ada yang semantik seperti danger, warning, lalu ada sukses, dan pastinya kita akan bisa gunakan warna-warna itu di dalam local style yang ada di Figma kita, yang dimana hal tersebut dapat membuat desain kita menjadi satset, lebih cepat, lebih mudah. Mungkin bisa langsung saja ke Figma. Oke, sebelum kita mulai membuat color style di Figma sebagai local style, mungkin kita akan coba kenalan dengan beberapa istilah dalam color style. Jadi mungkin ini bisa menambah wawasan kalian jika kalian belum tahu, atau mungkin bagi yang sudah tahu juga nih, jadi lebih memantapkan. Nah, di sini kita akan membahas klasifikasi dari warna. Nah, di sini yang kita bahas ada 4, yang kita bahas yaitu ada 4, yaitu ada primary color, ada secondary color, ada neutral color, dan ada semantic color. Nah, apa sih ada primary itu apa, secondary apa, netral apa, semantik? Kenapa ada 4 klarifikasi tersebut? Dan kenapa juga nih di semantik ada namanya success, ada info, ada warning, ada danger. Nah, pertama kita akan coba untuk bahas apa itu primary color. Nah, primary color itu adalah warna-warna primer yang paling sering digunakan pada UI. Biasanya ini untuk membedakan antara produk satu dengan produk lainnya. Dan warna primer ini mengacu terhadap warna utama brand tersebut atau brand yang diusung. Nah, jadi dengan menggunakan warna primer itu juga bisa membuat brand identity pada UI yang dibuat. Seperti contoh, mungkin kalian kenal di sini ada namanya Airbnb. Dia warna primernya adalah warna koral. Lalu ada LinkedIn dan Facebook juga, dia mengusung warna primary colornya adalah blue. Seperti itu ya untuk contoh dari dan pengertian dari primary color. Lalu ada secondary color. Nah, kalau secondary itu apa? Biasanya secondary itu adalah komplement dari warna primer. Dan warna ini biasanya digunakan untuk membuat UI itu lebih fokusnya dibandingkan elemen yang lain. Seperti itu. Namun untuk brand itu biasanya menggunakan 1 sampai 6 warna sekunder. Tapi kalau misalnya di UI mobile disarankan untuk mengurangi penggunaan warna sekunder. Jadi tujuannya untuk mempertahankan dari kaidah UI yaitu konsistensi. Next, ada namanya neutral color. Nah, neutral color itu biasanya digunakan pada background dan teks. Nah, warna ini juga biasanya juga nih di UI hampir 70-80% itu menggunakan warna netral. Kenapa? Karena biasanya dia sifatnya neutral color ini untuk yang memberikan warna yang informatif, terus sebagai netralisir atau penengah dari antara warna primer dan sekunder. Jadi biar UI desain yang kita buat tidak terkesan terlalu vibran. Seperti itu. Jadi lebih ke teks dan background ya, neutral colornya. Jadi bisa digunakan dari hitam sampai ke putih. Itu ada turunannya. Nah, gimana nih cara buat turunannya? Setelah ini kita akan bahas. Selanjutnya ada semantic color. Nah, semantic color ini adalah kumpulan warna yang memiliki maksud untuk memberitahukan kondisi tertentu. Nah, secara umum warna semantic color itu ada status sukses, error, warning, dan informatif. Nah, untuk sukses itu biasanya dikasih warna hijau.
Lalu kalau info itu biasanya yang bersifat memberikan informasi, itu biasanya diberikan warna biru. Lalu ada warning, jadi kayak warning itu misalnya itu diberikan warna kekuningan atau keorenan. Lalu biasanya ada danger itu seperti error. Nah itu biasanya diberikan warna merah. Namun jika desainer mungkin punya kondisi lain, itu bisa nanti dimasukkan di dalam semantic color seperti itu. Nah tadi kita sudah sama-sama kenalan dengan istilah-istilah di color style, istilah-istilah color. Nah langsung yuk kita coba praktek buat color style di local style Figma kita. Nah, kita sudah ada di tampilan Figma. Jadi, sebelum kita mulai, pastikan kalian mempunyai atau telah menginstal plugin yang bernama Styler. Nah, logonya seperti ini. Caranya kalian bisa kliknya di sini, di resource. Nah, kalian cari namanya Styler. Silahkan kalian install dulu. Nah, nanti kalian sudah install. Jadi, ini untuk mempermudah atau plugin yang akan kita gunakan dalam proses untuk menjadikan yang menjadi local style. Nah, sudah. Nah, jadi yang pertama mungkin kita akan membuat warnanya. Kita buat kotak dulu. Di sini misal kita sebentar. Nah, sudah. Misalnya di sini saya ingin mempunyai warna primary biru. Biru seperti ini mungkin. Nah, terus untuk warna sekundernya mungkin saya akan menggunakan warna ungu. Ini kayaknya terlalu oke, kita mudahin sedikit. Nah, mungkin tertiernya saya ingin menggunakan warna oranye. Kuning saya. Ya, oranye aja, oranye. Seperti ini ya. Misalnya kita di sini akan punya 3 warna. Yang pertama ada primary biru, lalu ada secondary ungu, lalu ada yang orange. Nah, kalau bisa sebenarnya kita menggunakan plugin langsung menggunakan langsung mencari nih color set-nya. Cuman di sini kita akan coba untuk buat secara manual. Nah, kalau saya biasanya membuat warna itu menjadi ada 10 versi. Jadi ada yang 00, 01, yang 10, yang 20 sampai 90. Nah, jadi kita buat kotak dulu, atau caranya kita bisa duplikat dulu. Duplikat. Nah, kita duplikat sebanyak 10. Ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Lalu sama juga bawahnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu yang di bawahnya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jangan lupa kalau cara duplikat itu bisa kita pencet Ctrl D, itu duplikat. Lalu kalau yang pakai mouse itu tadi bisa pencet Alt sama mouse-nya aja klik. Nah, misal di sini kita akan menentukan warnanya dari standarnya itu biasanya dari 50-nya. Standar itu biasanya saya menggunakan di tengah-tengah. Jadi kita mulai dari yang tengah-tengah. Jadi yang di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini merupakan standarnya. Di sini jadi kita pakai warna standarnya. Nah, kita akan mencoba. Jadi kalau color style ini ketika ke kanan dia menjadi semakin cerah, lalu ke kiri semakin gelap. Nah, jadi di sini kita akan buat ke kirinya semakin gelap. Kita akan mulai dari yang lebih gelap ya. Caranya kalian bisa yang fill ini. Nah, kalau kode hex kan kita tidak bisa nih mengatur light saturation-nya. Kita bisa menggunakan di sini namanya HSL-nya. Untuk HSL itu kalau nggak salah kepanjangannya Hue, Saturation, and Lightness. Nah, di sini kita bisa mengubah di bagian lightness-nya. Nah, seperti ketika kita ingin menggelapkan, berarti kita kecilkan nilai lightness-nya. Seperti ini, mungkin kita akan lebih gelapkan seperti ini. Lalu ke sebelahnya, ke sampingnya. Ini karena kita mau menyamakan warna sebelahnya, kita bisa pencet I. Nah, klik yang sebelahnya aja.
Nah, baru kita kurangin lightness-nya lagi. Mungkin seperti itu. Yang ini juga kita kurangin saja, langsung tinggal dikurangin. Nah, ini tinggal kita kurangin juga lightness-nya. Sorry, kita ambil dari warna sebelahnya dulu. Pencet aja I, klik I yang sebelahnya itu. Nah, ini sudah kita gelapkan, ini mungkin seperti ini. Sebentar, kayaknya ini terlalu banyak. Cukup sepertinya. Nah, kalau sudah, kita yang ke sebelahnya menjadi yang lebih terangnya. Ini menjadi lebih terang, mungkin kita terangkan di light-nya, kita tambahkan light-nya. Seperti itu. Kita ambil dari warna sebelahnya, baru kita terangkan. Ini juga sama. Ini seperti ini. Ambil dari sebelahnya. Ini seperti itu. Nah, jadi kita sudah punya nih yang warnanya untuk yang dari primary, dari yang tergelap hingga terang sampai terang. Nah, lakukan hal yang sama terhadap yang warna secondary dan tertiary ya. Mungkin di sini saya akan percepat untuk tutorialnya. Videonya akan saya percepat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kita sudah mempunyai 3 warna dari primary, secondary, dan tertiary. Nah, untuk netral sebenarnya sama. Kalau netral kita bisa mulai dari hitam, karena netral kan dari hitam ke putih. Nah, di sini kita bisa menggunakan warna hitam. Tapi kalau bisa saya lebih senang tidak menggunakan hitam yang 00, tapi mungkin agak tidak terlalu 00, jadi tidak terlalu pekat. Sama caranya, bisa Ctrl Alt, lalu kita duplikat juga sebanyak 10. Nah, mungkin untuk yang prosesnya sama, untuk yang mengatur terang gelapnya, terang dan gelapnya, mungkin saya akan percepat lagi di sini. Nah, jadi seperti ini kita telah memiliki 3 warna, ada primary, secondary, tertiary, dan netral. Nah, caranya gimana? Sebelum kita menggunakan pluginnya atau mengunggahnya ke local style, kita bisa ubah namanya terlebih dahulu. Nah, pertama kita bisa ubah dari yang primary dengan cara kita select semua warna yang primary ini. Nah, di sini saya select semuanya. Lalu kita bisa klik kanan, kita rename menjadi namanya primary. Mungkin saya pakai PR. Nah, di sini kenapa PR? Jadi sebentar, kasih number. Startnya menjadi dari 00. Nah, kenapa saya pakai PR? Nah, PR di sini untuk mempermudah kita dalam penggunaannya nanti. Jadi
ketika nanti kita menggunakannya lebih gampang nih menemukannya. Seperti ini. Nah, ini kita primary kan, kita beri nama. Nah, kita cek. Sini sudah yang 00, ini yang seperti ini 90, yang 00 udah. Oke. Selanjutnya kita bisa yang dari secondary-nya sama, kita rename. Nah, di sini kita buat secondary. Secondary kita kasih number. Kita tambahkan 0, dia mulai dari 0. Sudah. Kita rename. Nah, ini sudah bisa. Lalu name tertiary-nya kita rename. PR pakai number dari 0, lalu sini kita hapus, kita tambahkan 0 seperti itu ya. Nah, ini untuk yang tertiary. Lalu yang ini untuk yang netralnya, kita select juga sama, lalu kita rename. Nah, kita rename neutral. Nanti di sini kita kasih dari 0 ya. Nah, jadi di sini kita sudah namakan seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita select saja semuanya. Kita bisa cari stylernya. Nah, ini caranya Ctrl P biar lebih cepat seperti ini. Nah, styler kita pilih yang generate style. Nah, ditunggu. Nah, ketika sudah ada kayak seperti ini, notifnya seperti ini, itu menandakan telah berhasil kita menggunakan mengupload color yang kita punya ini ke local style. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Nah, seperti ini. Di samping ini kelihatan. Mungkin kita ubah dulu yang primary di atas, secondary, tertiary, netral. Oke. Nah, cara penggunaannya seperti apa nih? Misal di sini kita akan penggunaannya kita buat yang font saja. Saya menggunakan yang ini misalnya. Nah, di sini misalnya kita ingin membuat membuat modal pop up. Jadi misalnya dari layarnya kita akan menggunakan warna misalnya dari primary, pakai netral. Kita akan pakai netral 00 misalnya. Seperti ini. Bentar, ini saya gelapkan mungkin. Nah, sudah. Misalnya ini ada modal, nanti kita buat tulisannya dulu. Kita buat kotaknya dulu. Nanti akan ada modal seperti ini. Mungkin modalnya kita beri teks dulu. Apakah Anda yakin keluar? Seperti ini, kita menggunakan tulisannya 20 dengan medium. Sudah. Nah, sini kita akan buat button. Iya. Sebelahnya tidak. Mungkin di sini untuk tulisan yang ini saya menggunakan 14. Oke, sudah. Nah, mungkin di sini saya akan buat button. Saya auto layout. Misalnya di sini 16, di sini 8. Sama juga sebelahnya saya auto layout 12. Nah, jadi seperti ini ada button. Misal di sini saya akan memberikan warna dari warna primary-nya primary 50. Lalu untuk tulisannya akan menggunakan netral seperti ini. Nah, kalau ini berarti dia pakai mungkin kalau yang ghost buttonnya kita akan menggunakan stroke-nya saja.
sama dengan 50, dan untuk tulisannya kita akan menggunakan primary 50 juga. Mungkin ini biar sama kita pakai lebarnya seperti 94. Ini berarti juga 94 dari sini. Mungkin ini saya hapus saja. Ini bisa kita auto layout untuk biar lebih rapi. 12. Mungkin saya akan ngasih padding kanan kirinya 32. Sini juga sama 32. Mungkin di sini kita akan memberikan warna menjadi netral long. Tulisannya kita akan pakai putih netral. Sorry ini kayaknya netral. Seperti ini ya. Jadi misalnya kita penggunaannya mungkin biar lebih cantik, kita kasih stroke. Stroke-nya kita ambil dari netral. Mungkin kita kasih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan modalnya ya. Jadi pengaplikasiannya seperti itu. Mungkin ini biar lebih cantik, kita seperti itu. Oke, jadi penggunaannya. Nah, kalau misalnya kita mau rubah, tinggal dirubah saja. Misalnya kita mau merubah menjadi, mungkin di sini warnanya mau menggunakan yang warna tertiary juga bisa. Dengan mungkin ada garis seperti ini, bisa. Mungkin tulisannya mau dirubah menjadi lebih pekat, tinggal kita pilih. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan colornya, jadi lebih gampang kan? Mungkin demikian untuk video kali ini. Mungkin jika ada komentar atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dan mungkin mau dibahas di video selanjutnya, bisa di kolom komentar saja, kalian komen di sana. Mungkin demikian untuk video kali ini. See you in the next video. Bye.